Assalamualaikum, Sobat Ruhi. Kadang ada satu nama yang rasanya susah banget hilang dari kepala. Udah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi entah kenapa, dia masih aja muncul di pikiranmu, tiba-tiba, tanpa alasan. Lewat mimpi, lewat lagu, lewat tempat-tempat yang dulu kalian datangi bersama. Kamu udah coba lupa, udah hapus nomornya, udah berhenti berharap. Tapi tetap aja ada bagian di dalam dirimu yang masih terus memanggil namanya diam-diam. Dan mungkin di suatu malam yang sepi, kamu sempat bertanya pada diri sendiri, kenapa ya aku masih mikirin dia? Apakah dia juga pernah mikirin aku? Kita sering mengira bahwa melupakan itu soal waktu, bahwa semakin lama jaraknya, semakin cepat sembuhnya. Padahal, otak manusia nggak bekerja seperti itu. Otak nggak menyimpan kenangan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan rasa. Setiap momen yang membuatmu bahagia, deg-degan, terluka, atau hancur, semuanya direkam dengan jelas oleh emosimu. Makanya, walau udah lama banget berlalu, ketika kamu ingat dia, rasanya masih sama. Masih hangat, atau bahkan masih perih. Kamu nggak bodoh karena belum bisa melupakan. Kamu cuma manusia yang pernah mencintai dengan sepenuh hati. Dan ketika rasa itu nggak sempat selesai dengan baik, hatimu terus mencari ruang untuk menutupnya, tapi nggak pernah menemukan kesempatan itu. Kadang, bukan orangnya yang bikin kita sulit move on, tapi perasaan yang pernah dia ciptakan di dalam diri kita. Setiap chat selamat pagi, setiap tawa, setiap tatapan yang dulu sederhana, meninggalkan jejak kimiawi di otak kita. Dopamin, serotonin, oksitosin, semua hormon kebahagiaan itu tercipta saat kita dekat dengan seseorang. Dan ketika orang itu pergi, otak kita tetap mencari sensasi yang sama. Seolah-olah cinta itu berubah jadi candu. Kita terus mencari dia, bukan karena kita masih cinta, tapi karena tubuh kita belum terbiasa tanpa kehadirannya. Dan itu kenapa kita terus memikirkan dia, bahkan ketika logika kita tahu, aku harusnya udah berhenti. Ada hal yang nggak bisa dijelaskan dengan sains, tentang kenapa seseorang masih terus hadir dalam hidup kita, bahkan hanya lewat mimpi, atau perasaan yang tiba-tiba muncul. Dalam bahasa spiritual, ada yang disebut ikatan jiwa, atau energi yang belum terselesaikan. Saat dua orang terhubung dengan intensitas perasaan yang dalam, energi mereka saling terikat. Dan meskipun hubungan itu udah berakhir, jiwamu masih menyimpan getaran yang sama. Itulah kenapa kadang kamu bisa tiba-tiba merasa gelisah, tiba-tiba rindu tanpa sebab, tiba-tiba ingin tahu kabarnya. Padahal, kamu nggak tahu dari mana datangnya perasaan itu. Bisa jadi, di waktu yang sama, dia juga sedang merasa hal yang sama. Atau, bisa jadi itu hanya gema dari masa lalu yang belum kamu lepaskan sepenuhnya. Ini mungkin bagian yang paling menyakitkan. Kita bertanya-tanya, apakah dia juga pernah tiba-tiba ingat aku? Apakah dia juga ngerasa kosong setiap kali lihat sesuatu yang mirip aku? Tapi kenyataannya, belum tentu. Mungkin bagi dia, kamu hanyalah bagian dari masa lalu yang udah selesai. Dan menyadari itu rasanya perih banget. Namun di sisi lain, ada juga hubungan yang memang terhubung diam-diam. Bukan karena masih saling cinta, tapi karena masih ada doa yang belum selesai dikirimkan. Masih ada maaf yang belum benar-benar diucapkan. Masih ada kenangan yang belum sepenuhnya diterima dengan lapang. Dan ketika kita belum ikhlas, energi itu tetap mengikat kita. Bukan karena takdir, tapi karena kita sendiri yang belum mau melepaskan. Ada saatnya kamu berhenti bertanya, apakah dia juga memikirkan aku? Dan mulai bertanya, kenapa aku masih belum bisa berhenti memikirkannya? Bukan karena kamu lemah, tapi
Tapi karena kamu masih menggantungkan rasa bahagiamu pada seseorang yang sudah pergi, kamu belum benar-benar berdamai dengan kehilangan itu. Kamu belum benar-benar berdamai dengan dirimu sendiri. Dan di titik ini, kamu perlu sadar, kadang yang kamu rindukan bukan dia, tapi versi dirimu yang dulu, yang pernah merasa dicintai, diperhatikan, dan bahagia. Yang kamu rindukan bukan sosoknya, tapi perasaan hidup yang sempat dia bangkitkan dalam dirimu. Mungkin kamu memang pernah kehilangan seseorang, tapi jangan biarkan kehilangan itu membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kamu boleh mengenang, tapi jangan tinggal di masa lalu. Kamu boleh mengingat, tapi jangan mengurung dirimu di dalam kenangan. Karena ada masa depan yang menunggumu. Ada kebahagiaan baru yang enggak akan datang kalau kamu terus menoleh ke belakang. Dan percayalah, kalau memang dia bagian dari takdirmu, semesta enggak akan biarkan kalian berlalu tanpa alasan. Tapi kalau dia bukan untukmu, Tuhan pasti ganti dengan seseorang yang membuatmu bersyukur pernah disakiti. Karena dari luka itu, kamu akhirnya belajar cara mencintai tanpa kehilangan diri. Jadi, untuk kamu yang masih sering memikirkan seseorang di malam-malam sepi, ingatlah, bukan semua rindu harus dijawab, bukan semua cinta harus kembali. Kadang, cukup dengan memaafkan dan bilang pada diri sendiri, aku sudah cukup mencintai. Sekarang saatnya aku mencintai diriku sendiri. Wassalamualaikum Sobat Ruhi. Sampai bertemu di langkah berikutnya.